Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jaka Prayuda. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah project yang saya sebut dengan name card menggunakan Visual Studio.net. Jadi project ini simple. Kita akan membuat sebuah kartu identitas atau kartu ID yang pada umumnya orang kenal menggunakan sebuah software Visual Studio.net gitu yang telah dilengkapi beberapa fitur. Baik, fitur yang pertama di dalam project kita yaitu nanti memiliki barcode and QR code. Jadi ada barcode dan QR code untuk aplikasi nanti. Berikutnya fitur yang kedua, aplikasinya nanti bisa mengcapture gambar secara langsung menggunakan webcam atau kamera apapun yang terhubung dengan komputer kita. Berikutnya fitur yang ketiga, sender mail. Jadi aplikasinya nanti bisa langsung mengirimkan pesan email ke orang tersebut atau karyawan tersebut bahwasanya dia telah dapat menerima kartu identitasnya. Berikutnya ya model reportingnya nanti seperti ini, lebih kurang ya, nanti kita eksplorasi aja kira-kira seperti apa bentuknya yang cocok. Berikutnya teknologi yang digunakan di sini saya pakai 3 tool software. Pertama ada Visual Studio.net IDE yang akan saya gunakan. Berikutnya untuk database saya pakai Microsoft Access dan untuk reportingnya saya pakai Crystal Report. Berikutnya library yang saya gunakan di sini ada 3. Pertama untuk barcode dan QR code. Berikutnya untuk webcamnya, MUCV packetnya. Baik, berikutnya tema yang saya pakai untuk interface aplikasi ini, saya pakai tema Flat UI-nya. Terus color palette-nya yang saya gunakan American Style, jadi saya pakai warna yang seperti ini untuk programnya nanti. Baik, langsung saja kita bedah persiapannya. Oke, persiapan yang pertama, kamu harus memiliki beberapa icon set yang kamu akan gunakan untuk mendesain Flat UI-nya. Jadi kamu bisa cari aja free download yang free. Berikutnya ya kamu tinggal ubah aja warnanya nih. Sini kebetulan beberapa icon yang saya download tuh warnanya hitam dan saya ubah jadi warna putih karena biar seragam semua icon saya jadikan warna putih. Berikutnya download semua library yang akan kita gunakan. Yang tadi ada messaging toolkit barcode, ada QR code-nya dan ada packaging MUCV-nya. Jadi semua ini kamu harus download. Baik, setelah di-download untuk library-nya, nanti dia akan dimasukkan ke project yang kamu buat di dalam bin debug. Masukkan semuanya itu di dalam sini. Dari packet MUCV-nya sampai messaging toolkit barcode-nya. Jadi semua masukkan kemari. Berikutnya lagi kita akan bedah sedikit untuk terkait barcode dan QR code. Jadi nanti kita pakai yang simbolik code 39 yang seperti ini, yang informasinya itu menampung semua numerik ya. Terus nanti kamu boleh sih sesuaikan aja mau pakai code yang tipe berapa. Terus nanti kita sama pakai QR code yang seperti ini. Jadi kita pakai QR code yang seperti ini dengan barcode yang model code 39. Jadi kita pakai 2. Oke. Terus untuk downloading messaging toolkitnya kamu bisa download aja di internet, buat aja messaging toolkit barcode DLL ya. Ini untuk yang barcode DLL-nya dan ini untuk QR code DLL-nya dan ini untuk MUCV-nya. Nanti bisa googling aja ya, banyak tersedia paket-paket untuk library pendukung di project hari ini. Berikutnya sekarang kita akan masuk ke UI design-nya. Oh ya, sebelum UI design kita masuk ke database dulu. Jadi database-nya di sini saya buat 3 table. Pertama ada table karyawan. Ini fill-nya. Di sini ada foto KTP dan foto diri yang tipe datanya oleh objek yang akan menampung gambar. Terus berikutnya di sini ada table ID. Ini card yang bakal dicetak. Di sini ada barcode dan QR code-nya serta foto diri. Jadi ada 3 oleh objeknya. Berikutnya ada email, ini untuk menampung email yang akan dikirimkan ke orang tersebut ya, minimal sebagai bukti kita, walaupun bukti itu ada juga di email send kita gitu ya, tapi di sistem kita pasang untuk informasi itu. Terus kita akan beralih ke UI design-nya. Oke, saya pakai tema Flat UI, saya pakai warna yang seperti tadi yang saya tunjukkan, color palette-nya. Ini desainnya. Oke, jadi di sini secara garis besar ada 4 tampilan lah. Ada sisi menu pack dashboard sebelah, ada menu pack yang sebelah kiri ini. Terus berikutnya ada dashboard, berikutnya ada cetak ID, form cetak ID, berikutnya ada entry employee dan ada reporting. Oke, baik. Di sini ada beberapa fitur. Kalau di entry employee ada 2 fitur utamanya, yaitu unggah foto. Berarti di sini tombolnya berfungsi untuk browse file. Kita cari foto KTP yang sudah diterima oleh komputer kita.
Oke, baik KTP itu di scan ataupun KTP itu dikirim via Bluetooth atau apapun yang ya, kita akan browse file di mana lokasi file KTP tadi. Ini fungsinya nanti untuk browse file. Terus kalau ambil foto diri ini fungsinya untuk meng-capture wajah kita dan langsung menyimpan ke direktori yang kita udah set nantinya. Terus berikutnya di cetak ID, form cetak ID itu nanti ada barcode dan QR code fiturnya, dan di sini ada sender emailnya. Jadi kita udah buat blok untuk sender mailnya. Oke, jadi nanti pun aplikasi ini kita tetap kembangkan ke video berikutnya ya. Jadi kita mulai dari tahap yang dasar aja. Terus komponen-komponen yang saya gunakan biasa pada umumnya button, terus beberapa panel, ini pakai panel, beberapa panel, ini button, text box ya. Yang seperti ini date temperature, yang seperti ini combo box itu ya. Ya, yang semuanya button. Yang tambahan mungkin ini ada timer 1, ada timer 2. Nanti timer 1 kita gunakan untuk pewaktuan, dan timer 2 kita untuk webcam, serta open file dialog untuk browse file. Jadi itu komponen utama kita ya. Oke, langsung saja kita masuk ke script name card-nya di sini. Oke, untuk tahap awal kita akan deklarasikan beberapa import dan variabel utama kita untuk mendukung project ini. Oke, langsung saja. Oke, kita udah mengimport ini untuk sistem database kita. Saya udah buat modul di sini, modul koneksinya. Jadi ini untuk sistem koneksinya. Berikutnya di sini ada sistem I/O kita yang menjembatanin browse file kita, yang menjembatanin juga untuk convert image kita dari image capture menjadi binary bit ya digital untuk disimpan ke database. Terus di sini ada importing kita untuk webcam capture snapshot, itu kita akan gunakan di sini. Berikutnya di sini ada import system net.mail kita untuk mendukung aplikasi sender mail kita tadi. Berikutnya kita akan buat beberapa variabel. Oke, di sini kita buat variabel-variabel pendukung. Di sini ada dim cap, ini untuk capture kita, variabel untuk menampung data gambar kita. Di sini untuk variabel penampung barcode, di sini untuk QR code-nya. Oke, pertama, case kita pertama yaitu pada saat dijalankan. Oke, pada saat dijalankan seperti ini kan button. Kita mau sebagai penanda di mana ketika mouse kita arahkan ini berubah warna. Oke, warnanya saya gunakan warna hijau seperti ini. Oke, saya ambil dulu sampel warnanya. Oke, fiturnya untuk mouse diarahkan ke sana, ke tujuan yang kita mau, itu fiturnya namanya mouse over. Oke, jadi kita buat btn karyawan back color. Pemisahnya pakai koma ya. Oke, jadi pada saat mouse diarahkan, dia akan berubah warna seperti ini. Pada saat dilepas, kita mau dia berubah warna lagi, balik seperti tadi. Oke, kita cek warna ini. Nampak. Oke, fungsinya mouse lift actionnya. Oke, kita ganti aja 64. Oke, lakukan cara yang sama untuk tombol lainnya. Oke, fungsi mouse over dan mouse lift kita sudah selesai seperti ini. Oke, sekarang fungsi berikutnya kita akan menjalankan tanggal dan waktu yang ada di pojok kanan atas ini. Oke, tanggal dan waktunya di sini saya gunakan komponen namanya timer, jadi double klik aja di timernya. Oke, kita mulai LBL waktu titik text sama dengan
time of day, LBL tanggal, titik text sama dengan today. Oke, jadi kita jalankan ini di load-nya. Jadi kita ambil form load kita. Oke, kita jalankan timer 1 start. Oke, pastikan timer satunya itu sudah disetting enable-nya menjadi true dan waktunya menjadi 1000. Oke, kalau dijalankan lebih kurang seperti ini. Oke, tanggalnya sudah update dan waktunya juga sudah jalan. Oke, sekarang case yang berikutnya, kita mau ketika kita klik data karyawan, muncul form data karyawan, klik kartu ID, muncul form kartu ID, klik laporan, muncul panel laporan. Oke, semua itu udah saya buat jadi satu kumpulan panel seperti ini. Ini saya buat satu form aja, nanti kamu boleh bebas. Ini saya buat namanya panel cetak ID, yang karyawan saya buat namanya panel employer. Jadi sekarang fungsinya klik. Ini akan menampilkan panel employer, visible-nya true. Terus pada saat dia jalan, panel cetak ID visible-nya false dan panel sub laporan visible-nya false. Oke, ini tinggal copy paste aja. Kita letakkan di button kartu, kita tinggal ganti ini yang false, sekarang ini yang true. Kita letakkan di button laporan, ini yang false, ini yang true. Oke, fungsinya seperti ini. Waktu diklik data karyawan yang muncul. Waktu diklik kartu ID yang muncul. Diklik laporan yang muncul. Oke, lebih kurang seperti itu untuk case-nya. Nanti kamu boleh eksplorasi lagi, terserah gitu ya. Oke, sekarang kita eksekusi di data employee dulu, data karyawan. Oke, ini entry-entry datanya. Oke, ini sampel ya. Ini entry-entry datanya. Ini golongan darah, ini tinggi, berat badan. Terus ini agama, combo box. Ini divisi pekerjaan, nanti kamu bisa ganti status perkawinan, alamat, nomor handphone, alamat email. Oke, entry datanya modelnya seperti itu. Case kita kali ini yaitu browse file yang di sini. Jadi tombol ini waktu diklik unggah, dia akan nge-browse file. Kita disuruh untuk mencari di mana lokasi file KTP itu, ya, untuk kemudian dimasukkan dan simpan ke dalam database kita. Oke, itu case berikutnya. Sekarang langsung saja kita coba. Oke, double klik di tombol unggah foto KTP-nya. Sekarang kita akan mulai. Ini open file dialognya saya nggak ada ganti name-nya. Pertama kita akan buat filternya. Objek yang mau dibaca apa aja. Saya mau cuman 4 aja lah. JPEG, JPEG, PNG, dan BMP ya. Oke, kita mulai filternya. Pertama JPEG dulu, JPEG file. Seluruh file dengan JPG. Oke, yang JPEG selesai. Terus kita mau yang JPEG ada in-nya, file. Fungsinya sama. Oke, yang berikutnya kita mau yang PNG. Jangan lupa nih titiknya, extensionnya. Oke, yang berikutnya BMP. Kamu bisa sesuaikan aja kira-kira format apa yang kamu ingin baca dari si customer, atau format apa yang dibaca dari karyawan ya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke script berikutnya. Open dialog, file name-nya kita bersihkan, kosong waktu di browse file. Oke, so dialog kita pakai dialog result oke. Oke, saya buat namanya PCT KTP. Oke,
size mode-nya. Kalau yang belum disetting dari propertinya, nggak apa-apa, dari script aja kita bisa. Dia stretch seukuran dari desain kita. Kalau ukuran desain komponen picture box kita melebar, dia akan menyesuaikan gambar itu di stretch gitu, sesuai dengan picture box-nya. Oke, berikutnya paste filenya. Ini label nama gambar dan alamat ini sebenarnya opsional, karena ini saya gunakan untuk kalau misalnya kita mau lihat lokasi. Jadi nanti kita bisa edit ketika kita cari ID karyawannya, maka KTP itu akan dipanggil filenya di picture box-nya. Itu kalau mau buat seperti itu. Kalau enggak, ini script yang ini nggak usah diisikan. Oke, sekarang kita akan uji coba buttonnya. Kita buka dulu data karyawannya, terus klik unggah fotonya. Oke, ini browse filenya. Terus kita pilih salah satu KTP-nya. Oke, ini seperti ini. Jadi sudah masuk, kita udah bisa pakai browse file dan gambar sudah masuk kemari. Dan nanti gambar ini kita akan simpan lokasinya ke database kita. Tapi hanya lokasinya aja. Beda dengan gambar dan barcode yang akan kita simpan objeknya. Oke, berikutnya kita akan ambil foto yang ada di sini. Oke, jadi berikutnya langsung aja klik ambil foto. Oke, sebelumnya di atas kita buat sebuah fungsi untuk mengconvert foto kita menjadi bilangan bit, ya, yang nanti di-convert lagi menjadi byte, ya. Untuk di database kita simpan itu rentetan angka, bukan objek image-nya gitu. Dan nanti waktu di reportingnya, crystal report kita baca langsung citranya. Jadi salah satunya itu untuk memperkecil ukuran dari tempat penyimpanan kita gitu. Ini untuk memory stream saya singkat dengan mstream. Image-nya sudah selesai. Oke, kalau sudah convert image-nya selesai, berikutnya kita akan buat fungsi tombol unggah ini nanti akan kita gunakan untuk mengaktifkan kamera webcamnya. Jadi pada saat kita klik unggah, gitu kita cari file, gitu juga webcamnya aktif untuk menangkap gambar kita. Oke, langsung saja. Itu fungsi webcamnya aktifnya nanti pakai timer. Jadi kita double klik dulu timernya. Kita gunakan di sini PC2 gambar, PC2 ya, gambar image. Berikutnya cap query frame to bitmap. Oke, berikutnya kita timernya ini kita aktifkan di saat diunggah. Jadi ketika tombol unggah dia diklik, timer 2 mulai start. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya di sini ada tombol untuk mengambil gambar. Jadi pada saat webcam ini aktif, nanti dia seperti video ngambil pergerakan kita real time. Jadi itu harus diberhentikan dulu, ya. Jadi pada saat nanti ini diklik, itu harus diberhentikan dulu. Makanya di sini kita buat timer 2 stop dulu, gitu. Jadi kondisinya si gambar itu harus berhenti dulu, baru kita bisa simpan gitu. Oke, sekarang kita akan simpan berdasarkan dari picture box image kita. Jadi kita save. Oke. Lokasinya di sini kamu bisa letak dimanapun, ya. Jadi saya buat ini nggak bervariabel. Jadi sudah saya set misalnya di D. Berikutnya foto. Berikutnya nama filenya. Misalnya nama filenya saya buat itu belum bervariabel. Nanti case kita akan buat variabel. Jadi langsung aja saya buat nama filenya misalnya Jaka, extensionnya misalnya BMP. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita coba. Untuk cobanya saya matikan dulu webcam untuk video ini. Oke, kita lanjut lagi. Webcam sudah saya matikan. Sekarang kita akan gunakan webcam ini untuk menangkap citra.
Jadi ketika saya klik data karyawan, saya klik unggah foto, di sini langsung dia aktif webcamnya. Ini langsung aktif webcamnya. Saya pilih foto KTP, salah satu foto KTP, terus saya klik ambil foto diri. Nah, dia stop, itu dia memfoto. Oke. Dia memfoto file kita. Oke, di sini ada error, kita coba cek dulu. Oke, D foto ya, nanti masuknya di D foto di sini ya. Jadi direktorinya seperti ini. Ya, tadi ada kurang ininya. Oke, kita coba lagi. Aktif webcamnya, kita ambil salah satu KTP lagi, terus kita foto. Oke, ini sudah tersimpan. Sekarang kita buka filenya. Oke, ini file ini sudah tersimpan di dfoto dengan nama yang tadi kita buat. Tapi nanti nama ini kita nggak akan buat variabel kayak gini. Kalau ini kan namanya di set. Jadi kalau saya ganti misalnya Budi, oke, kita jalani lagi, maka file itu nanti namanya Budi gitu. Oke, contoh lagi. Oke, ini filenya Jaka Budi gitu kan. Jadi nanti nama file ini kita nggak buat seperti ini, tapi namanya berdasarkan dari kode tertentu. Misalnya kodenya kita gabung dari tanggal lahir, dicampur dengan ID, dicampur dengan inisial nama. Yaitu nanti kita akan atur di step-step berikutnya ya. Jadi step ini kita udah selesai ya, bagaimana menangkap gambar kita dan tersimpan di direktori kita. Oke, baik, sekarang kita lanjut. Ini saya hapus dulu. Oke, sekarang saya aktifkan lagi webcam untuk merekam video ini. Webcamnya. Oke, sekarang kita lanjut. Webcam yang untuk mengcapture wajah pada saat program dijalankan saya off dulu. Sekarang kita akan buat nama ini. Oke, jadi kita akan buat nama ini berdasarkan dari variabelnya. Contoh saya mengambil dari NIK. Jadi saya buat misalnya tambah txt NIK. Terus di sini saya kasih spasi. Saya kasih tanda penghubung seperti ini. Terus saya tambah lagi dengan nama lengkap. Jadi nanti fotonya berisikan nama lengkap. Jadi ada NIK, dikasih tanda penghubung, berikutnya ada nama lengkap. Oke, berikutnya kita tambah dengan PMP-nya, extension-nya. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan coba. Jadi nanti isinya ini nick dan nama lengkap. Berarti nick dan nama lengkap itu harus terisi, baru gambar itu bisa diambil gitu. Oke, ini contohnya. Jadi saya isi misalnya nicknya 1230 aja. Nama lengkap misalnya. Oke, berikutnya aksi untuk menghidupkan kamera webcamnya, diklik unggah dulu, contoh aja. Baru klik ambil foto diri. Oke, ini filenya. 1230 Jaka Prayuda. Jadi kita udah bisa menampung nick itu dengan nama. Oke, jadi tahapannya seperti itu dulu gitu. Oke, sekarang kita hapus dulu gambarnya. Kita lanjut lagi skripnya. Oke, case berikut kita yaitu menyimpan apa yang di entry di data employer ini ya. Jadi kita akan menyimpan apa yang di entry di data employer. Oke, jadi di data employee ini kita akan entry ya. Klik aja disimpan. Kita akan masukkan di sini. Kita menampung data wajah aja tuh ya yang kita simpan di database ya. Kalau KTP mau sekarang kita cek dulu di database. Tadi untuk karyawan dia menampung, oh KTP disimpan, foto diri disimpan juga. Oke, ini value-nya. Oke, kita mau isi sesuai dengan database ya. Jadi saya enaknya nge-create-nya gini aja biar saya terlihat juga database-nya. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita lebih gampang mengcode-nya gitu.
kondisinya jenis kelamin itu kan radio button. Nanti kita simpan dulu nilainya ya. Nanti kita lanjut dulu, kita simpan dulu. Jadi ketika dipilih nanti radio button 1, maka akan disimpan menjadi laki-laki gitu. Jadi akan saya tampung ke dalam variabel lain atau label yang saya hide ya. Kondisinya terserah sih kamu nanti mau ngaturnya gimana. Jadi saya buat keadaannya gini. Jika RB laki-laki itu di Oke, kita lanjut lagi. Di sini saya ada buat label yang saya sembunyikan. Jadi yang akan kita simpan nanti ya labelnya gitu. Jadi saya buat misalnya laki-laki, else, atau kalau kita mau buat else if juga nggak masalah. Misalnya else if RB perempuan. Kondisinya seperti apa bebas aja. Oke, berikutnya kita sambung lagi. Berarti di sini isiannya label JK, tidak lagi combo, tidak lagi radio button gitu ya. Berikutnya kita mau buat golongan. Oke, nanti ID number kita set ya. Jadi ketika kita capture wajah kita sebelum disimpan, ID number itu udah kita generate. Misalnya kita ambil dari 2 digit di NIK, tambah tanggal lahir, nanti kita buat seperti itu untuk ID numbernya ya. Oke, saya mau lihat dulu propertinya namanya ID card. Oke. Berikutnya untuk yang lokasi fotonya kita simpan juga. Label alamat. Oke. Berikutnya untuk yang foto KTP, foto diri kita buat seperti ini. Foto KTP. Saya buat aja KTP terus diri. Oke, sekarang kita berikutnya kita lanjut lagi untuk aksi di command prompt-nya. Terus khusus untuk foto kita buat parameternya. Tadi keterangannya kita buat, kalau nggak salah, kita cek dulu. KTP dan diri. Jadi jangan sampai lupa ya. Foto KTP. Berikutnya copy aja, kita akan buat yang di sini untuk diri, di sini foto diri. Oke, sekarang kita akan eksekusi berikutnya. Terus kita buat pesan. Oke, message box txt nama lengkap titik teks. Oke, misalnya kita buat
Setelah ini langsung aja. Oke, sekarang kita akan coba ya. Data karyawan. Oh iya, ID-nya belum. ID-nya kita mau otomatis dulu nih. Pada saat saya klik ambil foto diri. Jadi pada saat ambil foto diri, ID-nya langsung ditangkap gitu. Oke, jadi pada saat di sini saya mau aksinya. Teksi ID card. Oke, isian ID itu misalnya saya kasih kode perusahaan. Kode perusahaannya misalnya 745. Itu kode perusahaannya. Oke, berikutnya kita tambah dengan beberapa digit dari NIK misalnya, atau beberapa digit dari tanggal lahir. Oke, saya ambil dari tanggal lahir dulu. Di tanggal value, kita buat formatnya langsung DD, MM, jadi nggak ada pemisahnya ya. YY. Misalnya 2 digit aja tahunnya. Oke, setelah itu kita tambah lagi. Misalnya saya pakai fungsi pengambilan karakter dari kiri. Saya ambil nick dari kiri, misalnya 4 digit aja. Oke, seperti ini. Sekarang kita lihat. Oke, misalnya nicknya 12745. Nah, asal aja ya, contoh aja. Oke, kita isi golongan darahnya, kita isi tinggi, berat, divisi pekerjaan misalnya, alamat, nomor handphone, email misalnya. Oke, kita unggah salah satu KTP misalnya. Contoh aja nih, saya googling aja di internet KTP, saya downloadin aja. Oke, waktu klik ambil foto diri, nanti bisa dilihat foto ini akan ditangkap. Tapi karena saya pakai webcam ini untuk merekam video ini, berarti nanti masih hitam aja. Terus nanti ID ini akan terbentuk dari karakter tadi ya. Dari kode perusahaan ditambah 4 digit NIK ditambah tanggal lahir ya. Oke, diklik. Oke, ini ID-nya. Jadi pertama nomor perusahaan 745, baru tanggal lahir tadi 20.05.92 karena 2 digit tahun aja. Berikutnya kita ambil 4 digit dari kiri, 1277. Itu ID-nya. Oke, sekarang kita akan coba simpan. Oke, error di sini. Sekarang kita akan coba perbaikin errornya. Oke, ini rupanya yang kurang ya. Tutup kurungnya yang kurang. Oke, kita coba lagi. Oke, berhasil disimpan. Data karyawan atas nama ini yang kita buat ya, Jaka Prayuda. Langsung klik OK. Oke, sekarang kita lihat di database kita. Oke, kita refresh. Oke, data karyawan sudah masuk. Oke, itu dulu sampelnya. Sekarang kita setelah data karyawan ini udah masuk, tapi kita belum ada kondisi bersih di sini ya. Ya, kita belum ada kondisi bersih. Sekarang kita akan buat dulu kondisi bersih. Jadi setiap disimpan dia bersih gitu keadaannya. Oke, saya buat di sini aja. Terus PCT gambar visible-nya kita buat false. Terus PCT KTP visible-nya kita buat false. Oke, kalau sudah pada saat berhasil disimpan, bersih kita panggil. Oke, sekarang kita masukin data yang kedua. Kita mau coba simpannya udah berfungsi atau belum.
bebas aja ya dulu ya, karena kita mau nguji data yang kedua. Ini kita hapus saja nanti datanya. Oke, itu ID terbentuk. Sekarang simpan. Ini keadaannya tabel karyawan ini sedang dibuka nih. Jadi pastikan tabel karyawannya itu di view kan kayak gini dulu. Oke, sekarang kita coba lagi. Di sini kan kita mau bukan coba simpannya tadi kan udah berhasil. Kita mau coba status bersihnya gitu ya. Ya ini saya buat nggak ada kewajiban sih mana yang mau diisi atau tidak, karena pun belum kita buat untuk validasi ceknya. Artinya kalau misalnya nick harus angka, itu nanti aja di video berikutnya ya. Oke, nih berikutnya kita mau coba bersihnya tadi. Oke, ini status bersihnya. Oke, status bersihnya sudah aktif ya. Berikutnya kita stop dulu, kita hapus dulu datanya. Nanti untuk coding hapus, coding edit itu di video berikutnya aja ya, karena nanti kelamaan waktunya. Oke, sekarang kita akan bahas untuk data kartu sini. Jadi nanti ketika apapun yang diinput di sini, oke, kita klik cari, maka langsung tampil data-data yang sudah di entry di sini ya, berikut dengan foto dirinya yang tadi udah diambil. Oke, baru berikutnya kita akan buat code-nya. Oke, kita klik cari data. Jadi ini tombolnya. Oke, berikutnya kita lanjut lagi. Oke, berikutnya ini data sudah kita tangkap. Dan jika data sudah kita tangkap dan berikutnya datanya itu ditemuin dan ada, maka kita isikan teks nama ID teksnya itu dari data item dengan nama, terus nomor HP, kodenya itu dari ID number, kode generate ya. Ini ID number ini yang akan kita gunakan untuk jadi barcode ya. Terus untuk gambarnya kita deklarasikan. Oke, direktorinya kita ambil D foto. Berikutnya formatnya tadi txt, kita mau ambil dari txt ID. Ntar kita periksa dulu ya. Terus habis itu ada tanda penghubung seperti ini. Berikutnya kita tambah lagi dengan txt, nama ID, extensionnya BMP. Terus kita tampilkan di PCT gambar ID, Emacs-nya itu bersumber dari Emacs. Oke, tadi kan Emacs-nya masih gelap tuh kan, jadi kita nanti kurang terlihat. Tapi nanti di video ini nanti saya matikan dulu kamera webcam ini untuk menangkap citranya. Oke, ini sekarang karena kita belum hafal dan kita belum ada fitur sort datanya, jadi kita ini tombol keluarnya kita buat dulu ya. Kayaknya repot banget nih kalau keluarnya belum berfungsi. Masing-masing kita fungsikan dulu. Oh, bukan close tapi si panel, ini panel apa nih? Panel kartu ya, panel cetak ID, symbol false. Agak repot, kita belum selesai. Oke, sekarang kita masuk ke bagian menu cek kartu ID. Di sini kita cari datanya. Oke, ini fungsinya. Oke, errornya ini ya, double C-nya ada 2, selectnya typo ya, jadinya error ya.
Oke, kita masuk lagi, paste, cari data. Oke, ini datanya masuk, nama lengkap, nomor handphone, emailnya, terus divisinya. Oh, ini kok gelap ya warnanya. Terus ini fotonya, tapi karena ini fotonya tadi gelap, dan karena kameranya source-nya saya aktifkan untuk merekam, jadinya gelap. Tapi nanti kita untuk di finishing akhirnya kita akan coba foto ini. Terus sekarang kita mau generate barcode nih. Jadi kita mau kode barcode itu berdasarkan dari kode ID, ya. Jadi kita akan generate barcode-nya. Kita close dulu. Oke, kita lanjut. Kita ambil si tombol barcode-nya. Nih, klik buat barcode. Oke, di sini kita akan ambil PCT barcode, image new bitmap. Ini variabel yang udah kita bentuk di atas tadi. Encode. Oke, di sini kita mau pakai tipe apa terserah. Tadi kan kita mau pakai bukan yang tipe SBN tapi tipe code 39 ya. Jadi kamu bebas txt ID, txt code. Oke. Berikutnya kita buat lagi untuk menampilkannya. Jadi kalau itu tadi kan barcode-nya selesai dibentuk gitu kan. Sekarang kita mau tampilkan gitu. Size mode-nya stretch. Oke. Berikutnya, ini kita akan buat PCT untuk QR code-nya. Oke. New bitmap. Terus yang QR code tadi kan function-nya berbeda dia. QR code encode. Nah, kayak gini function-nya. Txt code, text. Terus PCTR code-nya, size mode-nya ya samakan kayak tadi, stretch. Oke, kalau sudah kita klik, kita case-nya kita selesaikan untuk barcode. Kita paste, cari data. Oke, klik buat barcode. Oke, ini barcode-nya jadi. Barcode ini berdasarkan dari nomor ID si data karyawan tadi, gitu, ya. Jadi bukan dari ID nih, tapi dari ID yang di generate dari tanggal, kode perusahaan, dan NIK. Oke, kalau ini kan ID karyawan, ini NIK dah. Oke, sekarang kita mau email. Oke, kita mau email. Jadi ketika barcode ini diklik, langsung susunan emailnya jadi dan langsung kita kirim gitu. Tapi walaupun fungsi kirimnya belum, tapi kita buat dulu pesannya otomatis di sini. Oke, jadi saya mau letakkan itu berada tetap di dalam button ini. Oke, saya buat txt darinya. Oke, ini email yang saya gunakan untuk mengirim. Terus berikutnya di sini subjeknya kartu ID Anda selesai dicetak. Terus berikutnya ke-nya tujuannya kemana. Oke, tujuannya itu sesuai email yang ada di karyawan. Jadi itu di email ID .text. Terus berikutnya pesannya bebas, misalnya saya buat pesannya kartu ID Anda dengan nomor. Oke, kita tambahin nomornya, txt code .text. Kita kasih jarak lagi, tambah namanya, txt nama ID .text. Terus kita buat sudah dicetak, silakan ambil pada bagian front office. Oke, ini kita belum ada fungsi kirim emailnya. Sebentar. Oh, ini kita belum ada fungsi kirim emailnya, tapi setidaknya dari ini kita bisa lihat bahwasanya dia udah otomatis berdasarkan dari apa yang kita cari. Oke, ini dia email tujuannya. Jadi kita nggak usah isi lagi, dia udah otomatis aja dari nomornya. Ini nomor nomor barcode kita, namanya siapa, dan waktu kita kirim email akan kita kirim gitu ya. Oke, langsung kita sambung. Kita double klik aja di button emailnya. Oke, kita buat di sini.
SMTP protokolnya. SMTP client. Send mailnya, mail message, emailnya. Ini kita buat variabel-variabelnya dulu ya. Oke, misalnya pengirimnya. Ini passwordnya. Ini password email kita ya. Jadi ini emailnya, ini password email kita gitu, yang digunakan untuk mengirim gitu ya. Kita akan panggil ini berulang kali, jadi kita Oke, kita pakai portnya 587, SSL-nya true, hostnya SMTP, SMTP gmail.com. Send mailnya new mail message, berarti mail baru ya. Tujuannya mail addressnya berdasarkan txt dari, jadi kita nggak perlu buat manual lagi. Send mailnya misalnya berdasarkan txt ke, tujuannya. Terus subjeknya ya, subjeknya ini kita mau buat apa? Subjek misalnya email sending. Send mail body-nya kita buat teks pesan titik teks. SMPT1 send mail. Oke, pesannya email sudah terkirim. Oke, sekarang kita akan coba. Nah, ini aja sudah lama banget nih ya. Oke, kita buat KitKat, langsung kita klik kirim. Oke, email sudah terkirim. Ini email sudah sampai. Sekarang kita akan buka emailnya. Tujuannya ke Indotech Discover. Oke, sekarang kita coba lanjut kembali. Jadi sekarang kita coba tambahkan data karyawan dengan mengaktifkan juga fungsi webcam untuk menangkap wajah. Jadi misalnya saya buat. Sekalian kita nanti cek email juga, apakah pesan itu benar masuk. Oke, sekarang kita coba unggah foto KTP, sekaligus kita bisa lihat nanti di bagian picture box foto diri itu akan menangkap gambar dari webcam yang saya gunakan. Oke, itu gambarnya aktif nih, real time. Terus waktu kita klik ambil foto, ID-nya dapat, dan berikutnya fotonya sudah disimpan. Ini kita telusurin, ini fotonya, ini ID NIK kita, dan berikutnya nama itu tersimpan. Berikutnya sekarang kita simpan di database. Oke, itu berhasil tersimpan. Sekarang kita lihat, sekarang kita cetak untuk kartunya, kita cari, klik, nih, berikutnya klik buat code. Oke, ini otomatis emailnya
dari sumber emailnya, subjeknya, nanti subjeknya kita ganti dari code tadi ya. Ini subjek ini nggak berlaku, nggak dikirim, nanti kita ganti. Terus ini pesannya, sekarang kita coba send email. Oke, ini proses send emailnya, nanti sampai muncul notifikasi bahwasanya telah terkirim. Nih, email sudah terkirim. Sekarang kita akan cek emailnya. Dari si sumber alamat yang mengirim itu dapat. Oke, ini nanti kita ganti pesannya sesuai dengan subjek ya. Sesuai dengan subjek. Ini isi pesannya, kartu ID Anda dengan nomor, ini nomor ID kita, terus namanya, ini keterangannya. Apa yang ada di sini itu sesuai yang ada di script. Apa yang ada di sini itu masuk. Ini nama, txt nama, kata-kata yang ada di sini. Oke. Nah, ini sekarang kita ganti aja. Ini kita ganti sesuai dengan subjeknya. Nih, subjeknya jangan ini. Oke. Tapi subjek itu sama dengan titik subjek titik teks. Nah, itu subjeknya. Oke, sekarang kita coba kirim balik aja ke kartu ID. Cari data. Klik buka barcode. Ini nanti subjeknya harusnya ini ya. Oke, email sudah terkirim. Sekarang kita cek emailnya. Email masuknya. Nih, subjeknya, kartu ID Anda selesai dicetak. Terus muncul berikutnya isinya apa. Oke, jadi proses pengiriman emailnya sudah berhasil. Berikutnya kita tinggal melanjutkan script untuk menyimpan data yang ada di cetak ID. Nah, ini. Jadi kita copy aja script yang ada di sini. Kita copy. Ya, kita double klik aja di sini, disimpan. Terus kita paste. Oke, ini kita tinggal ganti dengan tabel. Oke, ini saya hapus aja dulu. Oke, di sini kita pakai ada 3 tipe data dengan oleh objek. Jadi kita pakai ini, saya buat foto diri. Terus ini FT barcode. Terus ini FT QR code. Oke, kalau sudah, yang di sini kita juga ganti ini misalnya barcode. QR code. Satu lagi pas foto. Terus kita lihat nama filenya apa aja nih. PCT gambar ID, PCT barcode. Oke, jadi ini kita ganti PCT gambar ID, PCT barcode, PCT QR code. Terus ini kita sesuaikan pas foto, barcode, kita butuh satu lagi QR code. Terus keterangannya bisa dicek lagi, foto diri, FT, barcode. Oke, jadi di sini foto diri, FT barcode, FT QR code. Simpan data ID, teks nama. Oke, sekarang kita coba proses simpannya. Oke, ini kita ambil kartu ID, kita ambil kode tadi, cari, buat barcode-nya. Sekarang klik simpan. Oke, berhasil disimpan. Sekarang kita lihat di database kita. Nah, itu dia. Jadi di database sudah berhasil disimpan. Ini data Emacs kita, binary kita. Oke, sekarang untuk yang tabel email ini nanti kita akan program dengan updatean versi kedua pada video berikutnya. Sekarang kita langsung lanjut aja ke reportingnya. Oke,
Jadi ini udah selesai, tinggal kita buat bersih di sini. Oke. Satu lagi kita mau hitung data karyawan dan data cetak ID-nya nih. Jadi kita dashboardnya kita mau fungsikan. Jadi yang kita akan lanjut itu nanti di penyimpanan aja. Tapi khusus untuk karyawan dan cetak ID itu kita akan lanjut dulu sebentar. Oke, kita stop dulu. Saya buat sub di sini. Sub total karyawan. Mau buat kondisi, karena kalau nanti data karyawannya di bawah 10 kan pasti 0 di depan hilang, jadinya kurang bagus sih dari looknya gitu ya. Jadi saya mau buat kondisi untuk penghitungannya. Jadi kalau angkanya di bawah 10 kita tambahin 0 di depan. Berikutnya kita baru tambahkan data karyawannya sesuai dengan data else-nya. Kalau else-nya ini langsung aja si LBL karyawan aja. Oke. Sekarang kita panggil total karyawan ini di load kita. Kita load. Mana load kita ya? Oke, ini load kita. Oke, jadi sambil ini kita buat juga total cetak. Total cetak itu untuk data ID yang udah dicetak, ini kita copy aja ke bawah, kita ganti. Ini ganti tabelnya. Oke, ini tinggal ganti ID, tabel cetak ID. Copy aja. Oke, kalau sudah, oke, sekarang kita run. Oke, ini datanya sudah jadi. Sekarang coba kita rekam data yang baru. Misalnya 3, 4, 5, 6, 7, nama. Emailnya misalnya bebas lah ya. Oke, berikutnya kita unggah foto KTP-nya. Pada saat bersamaan aktif. Ini kondisi ruangan lagi gelap. Saya ambil lighting dulu ya. Oke. Berikutnya saya ambil KTP-nya. Berikutnya saya capture dengan sedikit pose yang beda biar bisa membedakan bahwasannya tadi gambar pertama dan gambar kedua saya foto aja. Oke, itu gambar fotonya. Sekarang kita lihat dulu. Oke, ini udah ada dua. Ini foto pertama dengan ID 12345, nicknya, nama. Terus ini nick yang berikutnya dengan nama. Jadi fotonya semua tersimpan di folder ini. Berikutnya sekarang kita simpan. Oke, jadi waktu disimpan maunya ada refresh dulu ya. Jadi kita nanti tinggal panggil aja sih fungsinya di sini. Jadi setiap ada proses simpan data karyawan dia langsung refresh. Di sini kita kasih aja total karyawan, sama gitu juga untuk cetak nanti kita akan coba. Jadi kita buat di sini total cetak. Oke, bersihnya aja yang belum kita buat ya. Oke, sekarang kita run. Oke, ini karyawannya 2, cetaknya masih 1. Oke, sekarang kita akan cetak untuk orang yang kedua. 3, 4, 5, 6, 7. Cari data, ini dia fotonya. Terus kita buat barcode-nya, ini barcode-nya, ini keterangannya. Sekarang kita mau coba kirim email, tapi nggak tahu nih emailnya aktif atau enggak, kita kirim aja. Oke, email sudah terkirim, berikutnya klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Oke, karena ini belum ada bersihnya, tapi data ini udah update langsung. Ini bersih belum kita buat untuk kita lanjutin nanti script yang ini untuk video berikutnya, dan proses penyimpanan ini juga nilainya juga kita lanjuti di video berikutnya. Oke, sekarang kita mau kejar sedikit untuk reportingnya, karena juga sudah terlalu lama videonya. Kamu tinggal ambil aja form baru, ambil aja form baru, Windows Form. Berikutnya buat aja di sini ID card.
report ID card. Oke, berikutnya atur aja maximize ukurannya. Terus kita ambil komponen namanya crystal report, double klik aja. Oke, ini seperti ini. Berikutnya kita langsung ambil aja create new report. Saya buat aja namanya CRV ID card, blank form aja. Oke, langkah awal kita atur pack setupnya kayaknya di ukuran 11 aja, 11 cm. Jadi kita atur design pack setup. Oke, di sini kita atur satuannya nih sentinya. Kita atur aja ukurannya, kayaknya cocok tadi di 11,6 atau 0,7 landscape ya modelnya. Terus marginnya kita buat 0, right 0, bottom 0, min 0. Oke, lebih kurang di sini ukurannya. Terus kita ambil database-nya untuk ID card, tabel ID. Ini reportnya kita buat satu aja dulu ya. Oke, ini dia. Terus yang kita butuhkan untuk masuk, jadi kita pakai di pick header semua. Jadi saya masukkan ID card. Ini langsung nanti munculnya seperti itu ya. Jadi saya masukkan ID card, nama, nomor handphone, email, divisi. Oke. Berikutnya saya letakin agak kemari. Berikutnya saya butuh ambil foto diri. Foto diri memang cukup besar nih jadinya. Terus kita atur aja propertiesnya. Picture-nya saya buat 20 kali 20% aja. Oke, kita kecilin lagi aja. Baru kita ambil barcode-nya, kita ambil QR code-nya. Jadi semuanya itu udah bisa kita ambil. Terus sekarang kita susun aja. Terserah ya susunnya gimana. Oke, misalnya nih kartu ID yang bentuknya seperti kayak, kita buat settingannya yang portrait aja dulu ya untuk report yang ini. Jadi kita nanti pakai dua versi aja. Ini kita pakai yang portrait aja, berarti kita balik ini 7, ini 11. Oke, kita pakai yang portrait kayak gini. Terus kita kasih logo perusahaannya. Contoh-contoh aja ya. Itu asetnya ada di sini, saya ambil kecil. Oke. Terus ada foto di sini. Disarankan fotonya memang formal kan pada saat pengambilan gambarnya. Oke, saya letak di sini. Terus kita kasih keterangannya di sini. Kita butuh tag object, saya buat tag footernya terlalu besar, kita kecilin nanti ya. Kamu pindahkan ke detail juga nggak apa-apa. Misalnya ini kita mau masukkan ke detail, jadi footernya cuman ini, itu nggak apa-apa, biar nggak error tadi. Atau sebenarnya itu bisa dikecilin aja. Oke, nah seperti inilah ya. Terus ini kita susun-susun dulu. Oke, untuk divisi nanti fotonya mana nih? Fotonya lepas ya. Kita masukin dulu, ukurannya diganti seperti tadi. Oke, berikutnya ini divisi ya. ID card, nama, divisi. Divisinya kita mau buat di bawah. Kita kasih line dulu. Nanti kalau pengaturan ini bebas aja sih, bisa disesuaikan. Terus saya mau ambil barcode yang ini, saya kecilkan. Saya mau letakkan di bawah foto seperti ini. Oke, terus barcode yang besar ini, saya nih kalau misalnya di desain, misalnya mau nih di belakangnya boleh, tapi di sini saya buat di bawahnya. Jadi habis itu divisi dulu,
divisinya rata tengah bold. Berikutnya barcode. Biar sama, kita dari picture aja kita buat 50. Misalnya mau letaknya di tengah, silakan aja. Terus ini kita fitkan aja. Oke, lebih kurang kalau di main report preview jadinya kayak gini. Ya nanti tinggal diatur aja sih kondisinya. Bisa disesuaikan banget kok. Ya. Jadi mau nih dirapetin atau tidak. Oke, berikutnya kalau laporannya sudah didesain ya untuk sementara waktu ya. Sekarang kita buat kita panggil. Itu saya buat di button 12. Saya belum ada ganti namanya jadi agak bingung. Nanti kamu ganti aja namanya ya. Actionnya klik. Oke, saya buat report ID catch you. Udah itu aja dulu. Oke, kita jalankan. Oke, di sini ada report, di sini ada kartu ID. Klik maka dia akan nge-run dari objek tadi. Ini lebih kurang lah. Jadi nanti ini tinggal dirapikan aja. Ini apa ini kata-kata barcode nih, kita rapikan dulu. Oke, lebih kurang seperti inilah ya. Nanti kamu tinggal desain rapikan. Sekarang kita uji coba dulu. Oke, klik laporan, klik kartu ID. Oke, ini dia orang yang pertama. ID-nya, namanya, nomor handphone, barcode-nya. Ini barcode-nya bisa di-scan. Terus kalau kita klik lagi, ini orang yang kedua, namanya, nomor handphonenya, ini barcode-nya juga bisa di-scan. Ini operasional. Kalau ini biru pengelolaan nilai. Oke, sekarang kita coba mau tambahkan orang yang ketiga misalnya ya. Oke, data karyawan. Oke, ini ID-nya, waktu disimpan. Oke, data karyawannya nambah yang ketiga, tapi cetak masih 2. Walaupun nanti ini kita close, kita report. Oke. Itu masih 2 karena sumbernya kan dicetak. Jadi kita harus close, kita ambil di kartu ID, kita cari nomornya tadi 7890, cari data. Ini dia, ini fotonya. Sekarang kita buat barcode-nya. Silakan mau dikirim email atau tidak. Misalnya kalau tidak nggak apa-apa ya, nggak usah dikirim. Kalau mau dikirim silakan. Sekarang kita klik simpan. Oke, ini nambah cetakan yang ketiga, bersihnya aja belum. Terus sekarang kita lihat reportnya. Oke, ini orang kedua, ini orang ketiga, Indah yang tadi. Jadi ya lebih kurang seperti inilah. Tinggal kita rapikan sedikit untuk reportingnya dan kita lengkapin 2 report lainnya. Oke, jadi untuk video berikutnya kita akan lengkapin penyimpanan ini. Nanti isinya ini bukan hanya jumlah file, tapi jumlah ukuran dari file itu. Terus data employer-nya mungkin ini udah cukup sampai di sini. Terus kalau kartu ID-nya bersihnya tinggal kita akan buat dan proses hapus ubah di setiap form. Terus kalau reportingnya nanti laporan karyawan, laporan kartu ID itu lengkap. Itu aja. Oke, kita akhiri pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.